Halo semuanya, hari ini saya mau menjelaskan sebuah proyek Smart Garden saya berjudul penyiraman otomatis. Nah, di sini ada perangkat-perangkatnya. Yang paling pertama tuh ESP32 DevKit Vol 1. Di sini tuh ada otaknya. Nah, kita kenapa pakai ESP32? Karena microcontroller ini sudah punya model WiFi internal. Jadi alamat ini enggak cuma berdiri sendiri, jadi sudah siap buat kita hubungkan ke internet atau kita sebut juga konsepnya IoT. Nah, kedua di sini ada DHT22. Nah, lanjutan sebelah dari sebelumnya tuh ada sensor DHT22, fungsinya adalah sebagai indera pengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini bekerja secara digital, jadi data yang didapatkan bakal akurat untuk memantau kondisi lingkungan ketika tanaman dalam kondisi basah ataupun kering secara real time. Nah, ketiga tuh ada potensiometer meter. Nah, di sini tuh kodenya sebutannya unik ya. Nah, gue di sini pakai potensiometer karena di sini tuh berfungsi sebagai penggantinya sioilmiometer sensor. Nah, di sini tugasnya memutar atau menggeser alat ini. Kita bisa mensimulasikan kondisi tanah dari basah ke kering. Secara teknis, ini mengubah nilai tegangan atau analogi menjadi nilai digital melalui fitur adisi di ESP32. Selanjutnya dari relay atau LED. Untuk bagian output relay dari LED, relay ini di sini tugasnya sebagai saklar otomatis yang nantinya bakal menyalakan atau mematikan pompa air. Sebagai penanda visual di simulasi ini, gue pasang LED. Jadi kalau lu lihat LED ini nyala, ini tandanya sistem sedang memberikan instruksi ke pompa untuk menyiram tanaman karena tanam menjadi kering. Nah, jadi alurnya itu sistem bakal pakai ESP32 yang menerima data dari DHT22 dan Pontensio, lalu memutuskan kapan relay harus aktif buat menyalakan pompa dan relay akan mati jika pompa sudah menyala. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjutnya ke kode programnya. Di sini ada Blink Template ID, Blink Template Name, dan Blink Auto Token. Di sini saya membuat ini untuk menautkan simulasi Walkwi ini dengan Blink supaya bisa diatur secara real time di HP atau secara ini. Dan di sini ada DHT pin 15 ya, TTP DHT22, soil pin 34, relay pin ini sebagai pembacaan analog simulasi kelembapan tanah. Dan di sini ada beberapa variabel global. Di variabel global ini saya membuat salah satunya waktu mulai kering. Di situ saya membuat status boolean notifikasi, tujuannya untuk menyimpan data waktu software internal agar sistem tidak spam notifikasi dan memberikan jeda sebelum penyiraman otomatis berjalan. Dan di situ selanjutnya ada fungsi blink red. Fungsi blink red V3 ini sangat penting ya, karena ini adalah jalur penerimaan perintah. Jadi saat saya menekan tombol switch di dalam aplikasi HP, server blink akan mengirim angka 1 atau 0 ke virtual pin 3 yang langsung mengubah variabel status tombol HP di microcontroller. Selanjutnya di sini ada tingkatan logika tanah jika kering ya. Ini adalah jantung dari program saya. Sistem ini akan mengecek jika nilai pembacaan tanah lebih dari 2500, yang artinya tanah kering. Program akan mengaktifkan stopwatch menggunakan fungsi milis. Saya menerapkan logika 3 tingkat nih, 3 tingkat 1, 2, 3. Di situ di fase pertama saya sistem mengirimkan log event berupa notifikasi warning biasa ke pengguna dengan durasi 2 detik. Yang kedua, sistem akan mengirim notifikasi ke HP dengan durasi 20 detik jika notifikasi pertama diabaikan. Dan yang ketiga, jika masih diabaikan selama 40 detik, maka sistem akan mengambil alih secara otomatis dan langsung menyalakan relay atau pompa ini.
Terus di LC, kita masuk ke logika LC. Sistem akan otomatis mematikan pompa dan mereset semua variabel stop wait dan notifikasi kembali ke nol. Namun di baris bawahnya saya tetap menyisipkan logika override. Artinya meskipun tanah sedang basah, pengguna tetap memiliki akses mutlak untuk menyalakan pompa secara manual kapan saja dari HP. Dan di bagian setup dan loop ini, bagian setup ini SCP-32 memulai koneksi ke jaringan walkway guys dan menghubungkan diri ke Blink di dalam void loop. Kita hanya perlu memanggil Blink run dan time run agar pembacaan sensor berjalan mulus selama 2 detik di background tanpa membuat sistem hang. Terus di sini juga saya menggunakan milis. Nah, saya memakai perhitungan milis karena biar saat tunggu tanah kering 40 detik, alat tetap bisa membaca tombol dari HP secara responsif. Kalau pakai delay, mungkin alat bakal nge-freeze dan sedikit nge-hang. Oke, sekian dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.